Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat bersama keluarga. Hari ini kita kembali belajar dengan video pembelajaran MI Tarbiyatus Syarifah kelas 4, tema 8, subtema 3. Sebelum kita belajar, mari kita awali pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kemudahan. Baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, di tema 8, subtema 3 ini dengan judul keragaman karakteristik individu. Ini merupakan pelajaran yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari, dan hari ini mari kita ingat-ingat kembali apa itu keragaman karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri khas yang melekat sejak lahir atau disebut karakteristik. Nah, seperti apa saja? Fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, agama, dan kepercayaan. Nah, intinya bahwasanya bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter apa saja? Mulai dari bentuk tubuhnya, bentuk kulitnya, itu bisa dilihat dari karakteristik dari segi fisik. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari satu persatu. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan khasanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak, kalian semuanya dengan teman-teman kalian pastinya berbeda-beda, entah itu suku, ras, tetangga kalian, ataupun berbeda agama. Ini merupakan tidak memperlemah persatuan dan kesatuan kita, namun ini justru harus menambah kekuatan, memperkukuh persatuan dan kesatuan. Supaya apa? Supaya tidak ada yang namanya pertengkaran maupun persaingan. Manfaat keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Nah, dengan adanya kebudayaan yang bermacam-macam, kemudian suku, agama, dan sebagainya, di sini kita bisa mengambil manfaatnya. Apa saja? Yang pertama, dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Kita harus tahu, kita harus tahu karakter setiap teman kita berbeda-beda. Jadi kita harus saling menghargai, tidak boleh saling mencela. Kemudian manfaat berikutnya, belajar bersosialisasi. Apa sosialisasi ini? Hubungan antara satu dengan yang lainnya. Karena kita hidup di masyarakat, maka kita harus bisa bersosialisasi, menyesuaikan diri dengan yang lainnya. Kemudian manfaat berikutnya, belajar toleransi, dan kita harus bersikap dewasa, ya. Jadi ketika tetangga kita memiliki perbedaan dengan kita hargai, ya, kita hargai. Ketika tetangga kita ada yang beragama Kristen, beragama Nasrani, Katolik, dan sebagainya, maka kita mempersilahkan dan tidak mengejeknya. Kemudian manfaat berikutnya adalah dengan adanya keragaman karakteristik, saling melengkapi sesama individu, ya, yang lemah menolong yang kuat, ya, yang sehat menolong yang sakit. Nah, itu semuanya kita akan hidup berdampingan dengan saling melengkapi sesama individu. Kemudian hidup rukun dalam masyarakat. Itulah manfaat dengan adanya berbagai karakteristik masyarakat yang ada di Indonesia.
Kemudian karakter individu di sini dibagi menjadi dua. Ada karakter bawaan dan yang kedua ada karakteristik lingkungan. Nah, apa bedanya? Karakteristik bawaan adalah karakter keturunan yang dibawa sejak lahir. Nah, di sini kalian dilahirkan oleh orang tua kalian. Tentunya di sini orang tua ini akan membawa berbagai karakter ataupun watak yang biasanya akan diturunkan kepada anaknya. Nah, ini disebut karakteristik bawaan. Bisa juga dilihat dari fisiknya, ya, fisiknya, bentuk kulit kita, rambut. Nah, ini juga merupakan karakteristik yang bisa ditinjau dari karakteristik bawaan. Jadi karakter keturunan yang dibawa sejak lahir. Kemudian yang kedua, karakteristik lingkungan. Karakteristik lingkungan di sini adalah karakter yang dipengaruhi oleh lingkungan. Ini akibat dari pergaulan atau sosialisasi kita dengan orang lain. Contoh, jika teman kalian ini malas belajar, ya, jika kalian berteman dengan yang malas belajar, maka kalian bisa-bisa akan meniru seperti teman kalian. Ataupun jika teman kalian anak yang rajin belajar, suka membaca, suka membantu orang tua, dan kalian bergaul dengan teman tersebut, maka di sini kalian akan terbawa menjadi anak yang rajin juga. Nah, jadi di sini sangat mempengaruhi dari karakteristik lingkungan. Untuk selanjutnya adalah karakteristik rumah adat daerah. Di sini kemarin kalian sudah disajikan beberapa rumah adat daerah yang mana ada 34 provinsi yang menyebar di Indonesia. Masih ingatkah kalian rumah adat itu apa? Ya, rumah adat adalah rumah yang dibuat mengikuti adat. Jadi setiap daerah memiliki karakteristik adat rumah yang berbeda-beda. Keragaman karakteristik yang ada di Indonesia ini dapat berupa rumah adat. Nah, kalian bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia. Siapa yang sudah pernah ke TMII, Taman Mini Indonesia? Nah, di situ kalian akan melihat berbagai miniatur keragaman rumah adat dan pakaian daerah yang ada di 34 provinsi, ya. Untuk selanjutnya adalah rumah adat antar daerah yang satu dengan daerah lain berbeda-beda. Keragaman karakteristik rumah adat daerah telah memperkaya khasanah budaya nasional sehingga menjadi simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian wisatawan asing dan domestik. Nah, di sini karena Indonesia kaya dengan beberapa keanekaragamannya, ya, makanya di sini para wisatawan asing, nah, berbondong-bondong ingin mengetahui yang ada di Indonesia. Di antaranya saja, ya, di Jawa Timur contohnya, di Jawa Timur rumah adat adalah joglo. Ini pun ada beberapa joglo, ya. Jawa Timur saja itu joglo dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada joglo sinom. Nah, bentuknya seperti ini, nak, ya, joglo sinom memiliki 4 sakah guru dan 36 pilar yang menjadi ciri khasnya. Nah, konsep bangunan joglo ini, ya, perkembangannya memakai teras keliling yang mana setiap puncak dari keempat sisinya ini didesain secara bertingkat dan tinggi. Ini joglo sinom. Joglo yang kedua, ini masih ada di Jawa, ya, joglo pangrawit. Nah, seperti ini bentuknya,
sama-sama joglo tapi tetap memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Joglo Pangrawit mempunyai ciri khas yang lebih rinci. Jumlah pilarnya ini lebih banyak. Coba lihat ya, di sini pilarnya lebih banyak ya. Kemudian halamannya itu lebih luas. Rumah joglo Pangrawit mempunyai atap yang mengerucut dan menjulang yang setiap sudutnya memiliki pilar. Joglo berikutnya ada joglo Hageng. Nah, di sini joglo Hageng. Rumah ini memiliki ciri-ciri terdapat hanya 4 tiang utama di bagian depan. Ada 4 di sini di bagian depan. Kemudian di dalam ruangan ini terdapat 2 bagian. Bagian rumah induk seperti pendopo, emperan, prigitan, setong tengah, setong kiwa, setong engen. Nah, sedangkan bagian rumah tambahan terdapat ruangan gandok. Nah, itu tadi beberapa rumah adat yang ada di Jawa Timur, meskipun namanya joglo tetapi dibagi sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Anak-anak jangan lupa untuk lebih jelasnya silakan dibuka lagi LKS-nya, dibaca-baca lagi. Mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan kemudahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan, jangan lupa untuk belajar, jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Demikian video pembelajaran dari Bu Umul, disambung lagi untuk pertemuan selanjutnya. Nah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.